Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Keke Maesa Deva dengan NPM 22106310 20223. Video ini saya buat bertujuan untuk memahami dan mempelajari mata kuliah yang tidak dipelajari saat semester 6 dikarenakan saya sedang mengikuti MBKM. Selamat datang di era persaingan global yang semakin ketat. Di tengah dinamika pasar yang terus berubah, kualitas bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Bagaimana perusahaan dapat bertahan dan bahkan unggul di pasar global? Jawabannya terletak pada manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management, TQM. Dalam video 10 menit ini, kita akan menjelajahi pemikiran para pakar kualitas di dunia, memahami esensi TQM, dan mengidentifikasi strategi-strategi yang digunakan oleh produsen kelas dunia untuk mencapai keunggulan kompetitif. Mari kita mulai perjalanan kita menuju pemahaman kualitas global. Fondasi TQM banyak dipengaruhi oleh pemikiran tiga pakar kualitas terkemuka. Pertama, W. Edwards Deming sering dianggap sebagai bapak TQM. Deming sukses memimpin revolusi kualitas di Jepang dengan memperkenalkan teknik pemecahan masalah dan pengendalian proses statistik. Konsep utamanya adalah siklus Deming atau Plan, Do, Check, Act, PDCA, yang menghubungkan produksi dengan kebutuhan pelanggan dan memfokuskan semua departemen untuk bekerja sama. Deming juga merumuskan 14 poin Deming yang menjadi panduan bagi manajemen, meliputi penciptaan tujuan perbaikan, adopsi filosofi baru, pemberhentian infeksi massa, perbaikan sistem produksi secara konstan, serta menghilangkan rasa takut dan hambatan antar departemen. Kedua, Joseph M. Jurat mendefinisikan kualitas sebagai cocok atau sesuai untuk digunakan, fitness for use, yang mencakup 5 dimensi, yaitu kualitas desain, kesesuaian, ketersediaan, keamanan, dan penggunaan lapangan. Juran menawarkan 3 langkah dasar menuju kemajuan kualitas, yaitu seperti perbaikan terstruktur, program pelatihan luas, dan komitmen kepemimpinan manajemen. Selain itu, ia juga merumuskan 10 langkah peningkatan kualitas dan mengadopsi prinsip Pareto, kaidah 80/20, yang menyatakan 80% masalah berasal dari 20% penyebab. Konsep penting lainnya adalah trilogi Jurat, yaitu perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, dan perbaikan kualitas. Ketiga, Philip J. Crosby merangkum pandangannya dalam 4 dalil manajemen kualitas, yaitu pertama, definisi kualitas sama dengan persyaratan. Kedua, sistem kualitas adalah pencegahan. Ketiga, standar kinerja adalah kerusakan 0, zero defect. Keempat, atau yang terakhir, ukuran kualitas adalah biaya ketidaksesuaian, price of non-conformance. Crosby juga mengembangkan vaksin kualitas Crosby yang terdiri dari determinasi, pendidikan, dan pelaksanaan, serta 14 langkah peningkatan kualitas yang berfokus pada komitmen manajemen, identifikasi masalah, dan program Zero Defects. Apa sebenarnya arti kualitas sih? Secara sempit, kualitas adalah kesesuaian hasil atau output dengan spesifikasi. Namun, dalam arti luas, kualitas berarti memulai pekerjaan dengan benar dan menyempurnakannya secara terus-menerus, meliputi produk, biaya, waktu penyerahan, dan pelayanan. Total Quality Management atau TQM sendiri adalah filosofi yang menekankan 3 prinsip untuk mencapai kinerja dan kualitas proses yang tinggi, yaitu kepuasan pelanggan, keterlibatan karyawan, dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Bagi konsumen, kualitas didefinisikan sebagai terpenuhinya harapan atau bahkan melampaui ekspektasi.
Beberapa dimensi kualitas penting meliputi, yaitu kesesuaian spesifikasi atau produk atau jasa harus sesuai atau melebihi promosi. Yang kedua, nilai atau value, yaitu seberapa baik produk atau jasa membuat konsumen ingin membeli bergantung pada ekspektasi awal. Dan yang ketiga, kecocokan penggunaan, fitness to use, yaitu seberapa baik produk atau jasa berfungsi sesuai tujuan, mencakup penampilan, gaya, ketahanan, keandalan, dan kemampuan pelayanan. Dan yang keempat, dukungan atau support, yaitu dukungan purna jual yang baik untuk mengurangi konsekuensi kegagalan. Dan kesan psikologis, yaitu meliputi suasana, cerita, dan estetika. Kualitas yang buruk memiliki biaya baik yang tradisional seperti pemborosan, penolakan, inspeksi, dan pengerjaan ulang, maupun biaya tersembunyi seperti overtime berlebihan, kesalahan harga, keluhan, penundaan perencanaan. Mengidentifikasi dan mengukur biaya-biaya ini penting untuk memprioritaskan proyek perbaikan kualitas. Mencapai kualitas di seluruh area usaha adalah tantangan, terutama karena persepsi konsumen yang terus berubah seiring gaya hidup dan kondisi ekonomi. Kesuksesan bisnis sangat bergantung pada akurasi dalam memahami ekspektasi konsumen dan kemampuan menjembatani kesenjangan antara ekspektasi dengan penawaran. Oleh karena itu, kualitas adalah senjata kompetitif yang krusial. Untuk bersaing di pasar global, produsen harus secara konsisten melampaui tolok ukur tertentu, seperti pengiriman tepat waktu dengan spesifikasi yang sesuai 98% atau lebih baik. Peningkatan produktivitas, investasi pada peralatan modal, dan peningkatan penjualan dari produk baru. Produsen kelas dunia menggunakan berbagai strategi. Contohnya seperti strategi analisis persaingan, yaitu membandingkan diri dengan pesaing dalam efisiensi biaya operasi, kecepatan ke pasar, keunggulan riset dan pengembangan, kecepatan pengiriman dari pemasok, logistik pengiriman kelas 1, zero defects, manajemen pesanan real time, integrasi dengan penjualan dan pemasaran, inventaris mendekati nol, dan operasi jaringan atau kolaboratif. Ini membantu mereka menentukan posisi dan tujuan untuk bersaing secara global. Strategi produksi dan rantai pasokan, yaitu menggunakan perencanaan kolaboratif, ramalan, dan pengisian ulang, manufaktur kolaboratif, dan desain produk, pengiriman langsung bahan ke titik penggunaan, lalu persediaan yang dikelola pemasok, dan penggunaan distributor perakitan saluran. Strategi kustomisasi mencakup build to order, produksi massal yang dikonfigurasi untuk pelanggan individual, configure to order, kustomisasi satu ke satu secara real time, dan pengadaan serta manufaktur global. Tingkat penerapan strategi inilah yang membedakan produsen ke kelas dunia. Strategi perdagangan elektronik yaitu memanfaatkan internet untuk manajemen pemasukan, pembelian, pelelangan, pemesanan, pelacakan status, dan ketersediaan, serta menerima pesanan dari pelanggan. Produsen kelas dunia menggunakan e-commerce hampir 2 kali lebih sering dan terus meningkatkan penggunaannya. Sistem kompensasi menggunakan berbagai tolak ukur untuk memberi penghargaan dan pengakuan kepada manajer dan karyawan, seperti profitabilitas produk, tingkat persediaan, biaya produksi per unit, produktivitas pekerja, kepuasan pelanggan, dan banyak lagi. Baik teman-teman, demikianlah gambaran komprehensif mengenai manajemen mutu terpadu dari pemikiran para pakar hingga strategi produsen kelas dunia. Jelas bahwa fokus pada kualitas, kepuasan pelanggan, dan peningkatan berkelanjutan adalah kunci untuk menghadapi tantangan pasar global. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, organisasi dapat tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan menjadi pemimpin di industri mereka. Semoga video ini memberikan wawasan berharga bagi Anda.
Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.